Dulunya itu Pak, saya tidak seperti begini. Saya paling susah untuk menangis Pak, saya. Orangnya paling susah untuk menangis. Tapi karena kebaikan Tuhan, memang Tuhan Yesus itu baik Pak. Baik, dahsyat, dan dia memang Allah yang hidup Pak. Karena sudah nyata di dalam saya mengalami Pak. Ya, puji nama Tuhan, salam jumpa lagi bersama saya di channel Mateus Teva. Pada kesempatan ini, seperti cuplikan video yang kita dengar, bahwa hari ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang pria yang telah mengalami akan mukjizat daripada Tuhan. Dan penasaran dengan kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Nama Edwin Sondak, asli dari Minahasa. Tapi saya merantau ke Papua dari tahun 98, Pak. Aslinya keluarga saya itu, Pak, keluarga yang tidak punya. Tapi, Pak, saya minta maaf karena saya sampai sekarang ini, kalau bersaksi begini, pasti air mata itu, Pak, tidak berhenti-berhenti, Pak, begitu. Tidak apa-apa, Pak. Nanti siapkan tisu, Padahal, Pak. Iya. Dulunya itu, Pak, saya tidak seperti begini. Saya paling susah untuk menangis, Pak, saya. Orangnya paling susah untuk menangis. Tapi, karena kebaikan Tuhan, memang Tuhan Yesus itu baik, Pak. Baik, dahsyat, dan dia memang Allah yang hidup, Pak. Karena sudah nyata di dalam saya mengalami, Pak. Saya aslinya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya Kristen, orang Manado ya, rata-rata Kristen. Tetapi setelah saya merantau, saya ketemu dengan istri saya yang sekarang ini. Tetapi saya Kristen ini kan memang Kristen KTP, karena saya dari kecil, umur saya masih kelas 5 SD, saya kan kelahiran 79, Pak. Jadi saya dari umur kelas 5 SD, ibu saya meninggal. Jadi saya ikut dengan bibi, dengan paman, begitu. Karena bapak saya seorang sopir, jadi dia istilahnya kalau ibu meninggal memang saya rasa setengah mati. Mungkin beda dengan bapak, begitu. Jadi sudah saya dari situ, saya tidak pernah ke gereja sejak ibu meninggal. Jadi saya kelas 5 SD, ibu meninggal tahun 92 waktu itu. Jadi dari tahun itu sudah tidak pernah ke gereja sampai yang tahun 2021 kemarin ini. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 30 tahun, Pak, saya memang tidak ke gereja. Jadi setelah saya ketemu istri yang sekarang ini, akhirnya kita nikah. Jadi dia bilang kita kalau mau kita nikah Muslim. Jadi saya karena tidak tahu agama, Pak, saya ikut-ikut saja, begitu. Saya pikir semua agama itu sama bagi saya waktu itu, Pak. Sama. Jadi sudah setelah nikah Muslim tahun 2002, Pak. Anak saya sekarang sudah 4. Jadi waktu berjalan, saya memang kan Katolik aslinya sebenarnya saya. Karena orang tua saya semua Katolik. Jadi waktu selesai nikah, kan saya sudah ucapkan kalimat 2 itu toh, Pak, kalimat syahadat. Jadi waktu itu dari situ Maitua larang saya. Kalau Katolik itu kan tanda salib, Pak. Tapi saya mohon maaf dulu karena saya tidak menyinggung agama apapun. Karena saya ini kesaksian saya begitu. Jadi kalau itu, Pak, saya mohon maaf. Saya tidak mau menyinggung atau apa tidak. Karena istri saya juga sampai sekarang pun masih Muslim yang taat, Pak. 5 waktu dia. Jadi waktu berjalan kita sudah nikah.
Di situ saya kalau mau sembahyang, macam mau tidur kan ada tanda salibnya, mau makan begitu. Saya masih terbiasa begitu tuh Pak. Jadi istri saya sudah larang. Dia bilang kamu sudah muslim, jadi tidak boleh. Saya juga ikut Pak, karena saya pikir ya iya, saya sudah ucapkan itu kan, saya sudah ikut dia. Sudah, karena ketidaktahuan saya Pak waktu itu. Jadi di situ Pak, berjalan waktu, saya tidak pernah pergi sholat, walaupun dibilang sudah muslim, tidak pernah pergi sholat Pak. Sholat id atau sholat yang hari-hari itu yang 5 waktu tidak pernah saya jalani. Jadi selama dari 2002 sampai 2021 itu Pak. Jadi ke gereja tidak. Jadi saya ini kalau dibilang sudah kafir lah, di atas kafir. Tidak pernah, sudah orang tidak beragama kalau dibilang begitu kan Pak. Tapi saya sudah tidak pikir Tuhan waktu itu. Sudah tidak inilah. Akhirnya pas 2000 tahun ini, pas bulan 3 itu Pak. Karena Idul Fitri kemarin itu kan bulan 5. Jadi bulan 3 orang tuanya, karena kalau kita ke orang tuanya di kampungnya dia, orang tuanya sering tanya ke istri saya, suamimu pergi sholat id apa tidak? Istri saya selalu jawab tidak, dia tidak pernah pergi sholat. Ya bagaimana mau masuk surga kalau tidak pernah jalan itu ini kan? Dan saya waktu itu tidak ini juga, memang tidak menjalani Pak, jadi tidak ke gereja, tidak ke masjid. Jadi sudah pas di situ, pas bulan 3 itu orang tuanya desak istri saya. Jadi istri saya desak saya, ini bulan 5 ini kita harus pergi sholat sama-sama, sholat id. Saya bilang iya sudah. Saya juga waktu itu Pak sudah ingin mau menjalankan itu Pak. Di hati saya, daripada saya jadi kafir, daripada saya tidak ke gereja, tidak ke masjid, lebih baik saya ikut mereka, istri saya dengan anak-anak toh. Jadi sudah, istri saya ini kan dia punya kios sendiri, saya punya kios sendiri juga di rumah. Jadi dia sewa jauh dari tempat kita di sini. Jadi itu Pak. Pas waktu bulan 3 itu, istri saya kasih tahu, kamu harus pergi. Saya bilang iya, kebaikan saya mau. Jadi selesai saya antar dia ke kiosnya, saya pulang ke rumah, saya masuk kamar Pak, saya masih teringat. Karena saya mau berdoa, tunjukkan saya, kira-kira saya mau ikut muslim atau tetap di Kristen begitu Pak. Jadi sudah, saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan mana yang harus saya ikuti. Cuma begitu aja doa saya Pak. Karena saya juga sudah tidak ingat lagu-lagu Kristen, karena sudah begitu lama kan. Jadi selesai saya berdoa begitu, saya jaga kios. Tiba-tiba Pak, bulan berikut, bulan keempatnya, pas bulan 4 itu Pak, saya ikut-ikut ini Pak, ikut info-info kejadian kota kan. Jadi saya sering komen. Saya sebenarnya malas ikut-ikut begitu, karena kerjaan saya banyak, urus kios 2, mana saya harus sedot bensin, jaga anak di rumah, karena anak saya ini tidak ada yang mau ikut mamanya ke tempat usahanya yang di sana. Jadi saya memang di rumah ya begitu, masak pun iya. Sudah, jadi saya ikut-ikut, tiba-tiba ada perempuan, mungkin kalau dia nonton, karena perempuan ini tiap kali saya messenger dia, tidak pernah dia balas. Saya tanya ini apa hamba Tuhan, atau ini apa pendeta, tidak pernah. Namanya Nina Putri. Dia minta berteman, akhirnya saya terima. Langsung itu Pak. Setelah saya terima, pagi dia minta berteman.
siangnya dia masukkan saya di Messenger tanpa tanya-tanya, Pak. Dia masukkan saya di Messenger yang ternyata itu firman. Dia ikut-ikut persekutuan, mungkin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Korea, begitu. Live begitu. Jadi dia messengernya itu, logonya itu Pak, yang Tuhan Yesus pegang domba, baru pegang tongkat. Waktu saya masih kecil di kampung itu kan Pak, gambar itu kan yang dibilang Tuhan gembala yang baik, yang dibilang juga yang Tuhan gendong yang domba yang tersesat. Jadi di saat itu saya seperti pas lihat gambar itu, saya seperti kayak sadar begitu tiba-tiba. Saya kayak di dunia lain, tapi sadar begitu. Tiba-tiba saya terpikir bahwa ini mungkin ini doa, ini sudah yang terjawab yang 1 bulan kemarin yang saya doa, Pak. Jadi tiba-tiba saya kayak sadar begitu. Saya macam sadar, wah ini memang saya sudah masuk di dalam kegelapan kemarin-kemarin. Di situ Pak, air mata saya itu netes tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba itu Pak, saya langsung menangis yang sudah ini Pak, apa kayak anak kecil begitu. Sampai anak saya yang umur 6 tahun, dia lihat kan saya di ruang makan waktu itu, mereka di ruang tamu lah, mereka ambil air, kok kenapa Bapak saya menangis begitu, sambil baca firman, sambil yang di messenger itu, yang gambar itu, saya menangis Pak. Menangis pun sendiri, bukan saya bingung kenapa saya menangis begitu. Tapi bukan menangis karena sedih, enggak tahu kenapa bisa menangis, itu saya heran juga di situ Pak. Sampai sekarang ini terbawa-bawa kalau saya pergi sembahyang, kalau berdoa pun begitu Pak. Mungkin karena saya pikir saya ini tidak layak sebetulnya, sampai Tuhan saya angkat saya Pak begitu. Jadi sudah Pak, selesai itu mic-nya bisa dipegang Pak. Mic. Oh iya. Iya, kemudian iya, oke. Jadi selesai itu Pak, saya di hati saya macam ada yang suruh kamu buka YouTube. Selama ini kan saya tidak pernah nonton YouTube karena itu sudah kesibukan, karena kesibukannya Pak. Jadi saya tidak terlalu begitu-begitu. Jadi macam di hati itu suruh kamu buka YouTube. Saya buka YouTube begini Pak, itu yang keluar di YouTube itu pertama itu yang murtadin ini Pak. Jadi yang Ustadz Firdaus itu, yang dia bertobat, jadi itu yang pertama kali keluar Pak. Langsung ke bawah-bawah ada pendeta Yosua, nah itu kesaksian-kesaksiannya Pak. Jadi kan dia kesaksian, dia sambil kasih ayat-ayat Quran itu kan Pak. Kan di rumah itu Qurannya ada 2. Satu yang bahasa Arab toh, yang harus wudu kalau kita mau baca itu. Satu yang ada Indonesianya, terjemahannya. Akhirnya saya ambil yang terjemahan. Saya ambil aja baca. Istri kan tidak ada kan. Jadi tidak harus ikut dia, jadi saya baca. Yang dikasih yang As-Zuhruf 61, yang 45 dengan 46, pokoknya saya sudah tidak hafal itu Pak, tapi saya baca setelah dikasih, ternyata Yesus itu, ya Isa itu, ya ternyata jalan kebenaran Pak di situ. Setelah saya baca ayat Quran itu, dengan yang Maryam 33, katanya kan Yesus tidak disalib, Isa tidak disalib, tapi kenapa ada di situ ayat yang mengatakan dia lahir, dia mati, dia hidup, begitu. Jadi di situ saya baca itu Pak, saya semakin menjadi tidak tahu Pak, kenapa saya sampai nangisnya sudah tidak jadi Pak waktu itu. Sampai ini Pak, saya
malu sendiri dengan anak-anak. Karena sering ditanya, kenapa Bapak lagi menangis? Tidak diapa-apakan. Tapi saya bilang, Bapak tidak menangis kok. Bapak cuma hanya baca ini. Bapak tidak menangis. Bapak tipu. Tadi kita lihat Bapak itu menangis. Bapak itu senang karena baca ini. Saya bilang begitu ke anak-anak. Kan anak-anak yang satu masih 5 tahun, satu masih kelas 5 SD. Kalau yang kakaknya kan sudah kelas 3 SMA. Jadi sudah dari situ Pak, saya baca, saya menangis. Di situ saya langsung berdoa di situ Pak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Saya sudah ikut jalan yang salah. Tuhan, saya bilang, saya menangis. Saya minta ampun. Tapi itu sudah Pak. Tuhan Yesus memang baik. Walaupun kita sudah jual dia Pak, sudah tinggalkan dia, tapi dia masih bisa angkat kita Pak. Makanya saya bilang Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Jadi di situ Pak, setelah hari-hari saya cuma nonton itu saja Pak. Kalau pas tidak ada pembeli, saya putar YouTube terus. Saya cari, akhirnya dapat lagi yang murtadin lain Pak. Seperti yang Ali Mahrus, yang Junaidi Salat. Itu saya nonton semua. Kalau yang Miracle ini Pak, baru bulan kemarin baru saya nonton yang ada yang tulang masuk di itu Pak, dengan yang dia live dengan anaknya itu. Nah itu Pak Nelson. Kalau yang Pak Nelson, pokoknya tiap kali saya nonton yang begitu-begitu Pak, tidak bisa tahan Pak. Begitu, saya berdoa saja pasti macam tidak sanggup begitu. Tuhan Yesus terlalu dahsyat begitu Pak, sampai akhirnya di situ Pak, saya mulai macam rindu mau ke gereja. Tapi kan saya takut dengan istri saya. Saya ini orang tidak mau ribut karena sudah capek. Jadi saya aslinya orangnya tidak mau ribut Pak dengan istri. Jadi saya jalan bagaimana supaya saya bisa hari Minggu saya harus ke gereja begitu. Tapi saya takut. Akhirnya saya beli Alkitab dulu Pak. Itu sudah di bulan, jadi waktu Lebaran itu Pak, bulan 5 saya tidak ke masjid. Saya tidak sholat id, anak-anak dengan istri yang pergi. Karena dari bulan 4 kan saya sudah goyang iman saya di situ. Jadi bulan 6 saya beli Alkitab Pak. Istri tidak tahu saya beli, saya taruh di bawah tempat tidur, di kasur. Kan dia tidak pernah periksa karena dia pergi jam 7 pagi, pulangnya jam 8 lewat kalau malam. Makanya saya minta live jam begini karena istri saya itu pulangnya jam 8. Saya harus pergi jemput dia untuk pulang lagi ke rumah. Jadi Alkitabnya, karena di situ kan ada Al-Quran, ada ayatnya, Alkitab juga. Saya harus beli Alkitab karena saya mau lihat ayat-ayat yang dikasih dengan murtadin ini toh Pak. Jadi memang murtadin ini ya banyak membawa jiwa kalau bagi saya. Banyak menguatkan iman begitu loh Pak. Jadi sudah saya beli Alkitab, saya baca. Sekarang bagaimana? Saya berdoa Tuhan bagaimana supaya saya bisa ke gereja dengan jalan apa ini? Kalau saya sudah waktu itu rencana mau sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah kejadian itu di bulan 6 itu saya beli Alkitab, langsung sebulan berikut masuk di bulan 7. Nah di Merauke kan itu musim corona banyak Pak. Satu hari itu di bulan 7 dengan bulan 8 itu satu hari sekitar pernah mati 15. Tapi waktu itu saya belum kena corona Pak. Pernah mati 10 dalam satu hari. Jadi saya mulai rasa takut ada.
kalau saya tidak bertobat, saya tidak pergi gereja, walaupun saya sudah bertobat di hati saya tapi tidak ke gereja kan sama saja. Jadi saya berdoa, Tuhan cara bagaimana supaya saya ke gereja, supaya tidak ribut juga dengan istri. Akhirnya Tuhan dia tunjukkan juga jalan. Pas hari Minggu, ada orang depan rumah sewa, Pak. Di tempat tinggal saya kan depannya rumah sewa. Jadi pas waktu itu perempuan ini dia mau berangkat ke Bali. Jadi dia punya akuarium. Dia bilang ini akuarium saya beli 700.000. Sudah dengan ikan 3 ekor, ikan mas koki itu. Kalau mas mau ambil 200 saja, saya langsung ambil di depan. Memang sudah biasa juga karena dia sering belanja di kios. Jadi begitu, Pak. Jadi istri lagi masak. Tapi dia dengar juga waktu, tapi salah saya tidak tegas tahu dia, Pak. Tapi dia sudah dengar. Ini berarti dia beli, saya ambil uang, saya bayar. Jadi anak saya pergi ambil akuariumnya. Setelah itu, Pak, istri saya cari masalah di situ. Dia bilang saya ada di rumah, saya masih ada saja. Kamu mau beli barang, tidak kasih tahu saya. Saya bilang saya minta maaf. Maksudnya tadi kebetulan karena barang murah ya saya. Tapi kan kok harus? Dia sudah mulai nada keras. Kamu harus kasih tahu saya karena kamu istri saya. Maksudnya dia kan istri. Uang keluar dia harus tahu. Iya sudah, saya minta maaf. Saya bilang begitu. Dia masih kayak mau marah-marah begitu. Langsung tiba-tiba saya yang tidak biasa marah, saya marah balik, Pak. Saya bilang dia, kamu, saya juga capek kerja. Saya cuma beli akuarium yang harga 200.000 aja. Kamu protes, itu bukan saya beli barang yang saya pakai sendiri. Saya juga hanya supaya anak-anak lihat-lihat ikan terhibur begitu, Pak. Tapi dia bilang, kita ada perlu uang juga untuk mau pakai belanja di kios. Jadi lebih baik dipakai belanja untuk jual. Tapi saya bilang, sudah. Saya jadi marah, Pak, waktu itu. Ya mungkin itu jalannya Tuhan. Saya jadi marah. Saya justru jadi menjadi-jadi. Saya bilang dia, kamu kalau beli emas 5 gram, berapa gram, begitu pas ada uang, ku bilang beli, saya langsung iyo sudah beli. Masa saya hanya dengan begini 200.000 baru kamu marah-marah begini? Saya bilang, langsung tiba-tiba saya dalam hati langsung bilang, saya tidak mau ikut kamu jadi muslim. Saya bilang ya begitu. Wah, dia kaget setelah saya bicara begitu. Tiba-tiba juga, Pak, saya langsung ngomong begitu. Saya tidak mau ikut kamu. Saya tidak mau ikut agama kamu. Saya bilang, kamu suruh saya belajar. Saya tidak mau belajar. Dari saat ini saya tidak belajar. Begitu. Saya tidak mau belajar sholat. Saya begitu. Dia marah, Pak. Akhirnya ribut. Jadi hari Minggu itu kita ribut. Saya bawa dia pergi. Saya sudah lega. Karena itu kan sudah terucap begitu, tidak mau ikut dia. Dia bilang kalau kau tidak mau ikut saya berarti pisah kalau sana. Saya bilang saya tidak mau tahu mau pisah kamu apa, saya tidak pusing. Padahal saya dulu, Pak, kalau dia bilang begitu saya saya macam tidak mau untuk bilang pisah karena anak-anak masih kecil, Pak. Saya berpikiran ke situ. Tapi waktu itu saya sudah tidak ada pikiran di situ, Pak. Saya bilang saya tidak mau ikut. Saya mau ikut siapa Tuhan. Saya bilang begitu. Kalau kita mau pisah, yuk kita pisah saja. Saya begitu, Pak. Saya sudah keras jadinya saya. Nah, di situ akhirnya aman. Dia bilang kalau begitu, saya bilang saya sembahyang di rumah aja kok tidak boleh. Hanya mau sembahyang makan, mau tidur sudah tidak boleh. Saya bilang saya mulai sekarang saya mau sembahyang di rumah. Saya bilang begitu di dia, Pak. Akhirnya dia oke. Nah ini Tuhan mulai menangkan saya sedikit-sedikit, Pak. Jadi dia oke. Dia bilang yang penting kok sembahyangnya di kamar. Jangan kasih lihat anak-anak. Jangan itu. Sudah kita baikan. Tapi di situ lagi saya kerinduan saya harus ke gereja.
Padahal saya sudah janji dia, oke lah, yang penting saya bisa sembahyang di rumah, sudah cukup saya bilang. Karena waktu itu mungkin karena emosi juga apa, karena senangnya saya juga bisa dikasih untuk sembahyang begitu Pak. Begitu, jadi sudah di situ selesai itu sekitar 2 minggu, dia mengalami sakit Pak. Nah ini, dari sini. Dia mengalami sakit di telinga. Dia bilang telinga saya sakit. Pas jam 7 malam itu. Padahal bisul tidak, semua tidak ada, normal telinganya. Dia bilang telinga saya ini sakit. Jadi saya bilang saya doakan kamu Pak. Ah stop, dia bilang. Dia alergi lah Pak begitu. Kalau mau dibilang Yesus apa alergi. Memang dia kan taat, jadi begitu. Dia kalau dibilang nama Yesus saja dia alergi. Jadi akhirnya dari jam 7 sampai jam 9 dia tahan sakit Pak. Jadi pas sakit di dalam, dia bilang tiba-tiba di atasnya yang sakit, kepala. Saya urut. Tapi sambil urut saya sudah ini Pak, saya mulai sembahyang dalam hati. Nah, dia bilang di sini. Jadi saya urut di sini, dia bilang pindahnya ke sini. Sampai dia sudah kewalahan Pak, saya lihat sudah mau jungkir-jungkir balik di tempat tidur. Sampai dia sudah minta maaf ke saya. Dia bilang, Pak, kalau memang saya ada salah, saya minta maaf karena saya mungkin sudah mau mati begitu. Katanya begitu. Tapi tidak ada apa-apa di telinga loh Pak. Langsung dia panggil anak saya yang tua dengan yang kedua. Dia bilang, Mama mau minta maaf kalau memang ada salah ya. Karena ini sudah tidak tahan. Tapi memang saya lihat dia sakitnya minta ampun Pak. Tapi tidak ada bengkak, itu herannya. Langsung saya telepon orang tuanya. Karena biasanya kan orang Jawa ya banyak ini Pak. Ada ramuan mungkin. Jadi dia suruh pergi ambil daun pisang di belakang. Baru pakai nasi panas, baru ditiupkan masuk ke itu Pak. Ke telinganya. Jadi saya ambil jam 8:30 itu sudah saya ambil. Karena saya lihat, saya juga sampai menangis Pak lihat dia model begitu. Saya ambil nasi di rice cooker, saya tiup telinganya. Tapi masih tetap begitu Pak. Langsung dia saking sudah terlalu itunya Pak, terlalu sakitnya, dia kayaknya tidak sadarkan diri Pak. Jadi dia tak tidur, sudah tidak sadarkan diri. Jadi di situ saya taruh tangan di telinganya Pak. Saya taruh tangan, saya takut dia mati Pak. Karena dia bilang dia mau mati. Jadi saya taruh tangan, saya bilang Tuhan Yesus, maafkan dosa istri saya. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Karena dia anak-anak masih kecil Tuhan. Jadi saya taruh tangan. Saya bilang kalau ada roh jahat, engkau usir dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Saya doanya begitu. Tapi tangan kan saya sambil kasih di telinganya yang sakit ini Pak. Dia sudah tidak sadar memang. Jadi jam 9 itu, dia ketidurannya di situ. Dia sudah, saya tidak tahu ketiduran, tidak sadar. Saya juga tunggu-tunggu dia, saya mau kasih bangunkan, tidak itu. Karena dia sakit, jadi sudah saya ketiduran lagi Pak. Setelah ketiduran jam 12 dia terbangun. Dia bangun, baru dia kasih bangun saya. Dia bilang, tolong ambilkan saya makan. Saya lapar dari siang tadi tidak makan. Baru saya bangun Pak, saya tanya, baru telinganya bagaimana? Dia bilang sakit tapi sudah enggak kayak tadi. Tadi itu kayak ada orang kasih masuk bambu ke paku ke apa baru ditusuk-tusuk ke dalam. Bilangnya begitu. Saya dalam hati ya puji Tuhan lah. Karena doa itu dia bisa sembuh. Nah itu. Nah dari situ Pak, sudah saya syukur Tuhan bisa sembuhkan dia. Jadi pas bulan 7 itu, sekitar jarak 2 minggu apa 3 minggu begitu Pak. Tuhan izinkan kita satu keluarga kena corona. Saya tidak tahu itu penyakit corona atau tidak karena saya tidak periksa Pak.
saya takut ke rumah sakit karena nanti divonis pasti corona. Cuma kita satu keluarga itu sudah hilang penciuman, hilang rasa, badan semua sakit. Nah, jadi istri saya ini sakit tanggal 31 Juli, Pak. Dia duluan. Karena memang tetangga yang di tempat dia usaha itu, Pak, sudah ada berapa yang mati gara-gara corona. Mungkin beli ke dia, akhirnya dia terjangkit. Karena saya dulu tidak percaya corona, Pak. Saya orang tidak percaya corona. Ya, ternyata setelah saya baca Alkitab, ya itu kita menantang Tuhan juga. Akhirnya kita kena. Setelah kena, ya saya percaya bahwa corona itu ada, begitu, Pak. Karena saya sendiri kena. Jadi, pas tanggal 31 itu dia pulang sudah mulai meriang. Akhirnya kita periksa di apotik, kan di situ ada tempat periksa kolesterol, karena mungkin pusing-pusing, pembawaannya kan begitu. Tegang kepala, badan sakit-sakit, jadi tensi darah, baru periksa kolesterol. Semua dia bilang aman. Tidak ini. Gue berarti corona. Jadi mulai dari situ, Pak, dia makan aja sudah tidak mau di situ. Jadi sudah dapat 5 hari dia sakit. Saya sudah kebingungan, Pak. Ini bagaimana dia sakit. Nah, saya juga badan sudah mulai ndak enak, Pak. Jadi di situ istri saya ndak mau makan muntah, bangun dari tempat tidur aja duduk sedikit. Dia bilang kayak orang migrain begitu, pusing-pusing begitu, Pak. Jadi saya telepon orang tuanya. Ini istri saya sakit. Jadi mamanya dari lokasi turun. Datang. Akhirnya setelah mamanya datang, lihat kondisinya melemah. Akhirnya kita bawa pergi ke kampungnya mamanya di lokasi. Di SP4, Tanah Miring. Jadi bawa ke situ. Karena saya kan usaha, kalau orang tahu ada corona, mereka tidak mau beli, Pak. Karena takut kan, waktu itu memang banyak yang mati. Jadi di situ saya bolak-balik. Mulai badan saya sakit, anak saya juga mulai begitu. Semua penyakit sama. Mulai maghrib, mulai badan aneh-aneh, badan meriang, napas sudah mulai sesak begitu. Waduh, ini corona. Jadi sudah, Pak. Jadi saya bertahan untuk kuat saja, Pak. Tapi memang kalau namanya manusia itu, Pak, tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Memang kekuatan Tuhan itu yang harus kita andalkan. Jadi saya paksa untuk kuat, Pak, karena anak saya sudah sakit, istri sudah sakit, saya sudah mulai akhirnya saya tumbang juga. Jadi sudah tanggal 9 itu saya bawa pulang dia ke sana. Saya juga mulai tumbang. Jadi di situ, Pak, sekitar tanggal belasan dia sudah mulai parah. Kita bawa ke bidan di lokasi. Dia bilang ini harus ke rumah sakit karena bidan itu sudah tidak mau tangani. Dia bilang saya tidak berani karena ini matanya istri saya sudah masuk, Pak, karena sudah mau 2 minggu tidak makan, semingguan lebih, cuma minum air sedikit, makan buah sedikit begitu. Nanti kaget mual-mual muntah begitu. Ya sudah. Jadi di situ dia sudah lemah. Saya juga sudah mulai lemah. Sementara saya harus perjalanan setengah jam pergi lihat dia kalau siang. Kalau siang malam saya harus di rumah. Karena anak saya 2 itu kan, Pak, sakit juga di rumah. Saya juga sudah sakit. Akhirnya lama-kelamaan saya juga sudah tidak bisa bawa mobil, Pak. Sudah drop. Nah di situ drop, saya telepon istri saya tidak bisa ke sana, telepon mamanya. Dia bilang tidak apa-apa, kamu urus anak yang di situ. Oke. Di situ saya kan karena ada mah, saya juga sudah tidak bisa makan, Pak. Corona itu ternyata kalau ada mah, kita juga setengah mati. Panas rasanya di dalam-dalam, baru perut kayak geluduk-geluduk terus. Mau makan tidak mau, begitu. Jadi sudah, Pak. Di situ akhirnya saya ambil Alkitab, saya berdoa. Karena saya lihat juga mereka semua sudah, yang dia pergi ke sana juga kena juga semua, yang dia
keluarganya di sana Pak, kena semua. Jadi saya berdoa. Saya ambil Alkitab itu dari jam 9 malam Pak. Jam 9 malam sampai jam 12. Itu saya sudah menyanyi lagu itu sudah takar ruang Pak. Istilahnya apa yang saya tahu lagu rohani itu saya nyanyikan Pak. Saya sudah tidak pikir dunia karena saya juga sudah loyo. Sudah tidak pikir. Pokoknya saya tinggal pikir berdoa. Begitu berdoa dengan baca Alkitab, menyanyi, begitu loh Pak. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 Pak. Saya menyanyi, air mata, bahkan ingus-ingus meleleh pun saya sudah tidak pusing Pak. Saya berdoa Pak. Berdoa, menyanyi, pas jam 12 saya sudah kecapean Pak. Sudah badan loyo, capek. Karena sambil menyanyi Pak, jadi saya tambah loyo waktu itu Pak. Saya loyo, saya kasih kepala begini di sofa Pak, sandarkan karena sudah selesai juga. Saya lihat sudah 3 jam, tapi memang itulah kalau berdoa sudah kita dalam lemah, kalau kita betul-betul Pak, itu bisa langsung dijawab Pak. Memang Tuhan kita itu memang berkuasa, Tuhan Yesus itu memang berkuasa Pak. Jadi langsung pas saya baru tutup mata begini Pak, tiba-tiba sinar itu kayak jadi saya bukan mimpi, cuma tutup mata saja begitu Pak. Sinar itu tiba-tiba di depan, macam di depan saya begitu Pak, cahayanya terang. Cahaya terang itu saya lihat istri saya, Tuhan kasih lihat dia sudah cuci piring Pak. Dia lagi cuci piring begitu. Sudah sehat saya lihat di dalam cahaya itu. Terangnya minta ampun Pak, cahaya itu. Jadi saya langsung buka mata. Saya pikirkan di depan saya begitu. Saya buka mata, wah ini. Tapi nyata itu Pak, bukan mimpi. Itu langsung saya, ini lagi saya bilang puji Tuhan. Berarti istri saya sembuh. Saya yakin 100% itu Pak, istri saya sembuh. Akhirnya besoknya saya belum bisa ke sana. Saya jadinya tambah parah Pak. Saya ini jadi tambah parah. Mungkin di situ Tuhan perlihatkan bahwa harta saya, apa yang saya miliki, tidak ada arti Pak. Jadi saya itu mungkin kalau anak perempuan saya yang SMA itu kalau dia tahu bawa mobil, saya sudah menyerahkan diri ke rumah sakit Pak. Saya suruh dia bawa saya. Sudah tidak bisa tahan Pak. Di jam 1, jam 2 itu ini semua mau muntah, tidak bisa karena sudah tidak ada makanan. Badan sakit, pusing. Pokoknya ya mungkin saya pikir mau mati Pak waktu itu. Tapi saya masih sempat ingat Tuhan Pak. Saya berdoa lagi. Di jam 1 apa jam 2 itu Pak. Saya berdoa, Tuhan, saya belum bertobat, saya belum dibaptis lagi Tuhan. Berikan saya kesempatan. Jadi tiba-tiba saya begitu Pak, saya ketiduran. Saya selesai berdoa, saya ketiduran. Saya tak bangun pagi. Tak bangun pagi, tiba-tiba kok saya lapar begitu. Jadi macam sakitnya sudah berkurang Pak waktu itu. Oh yang ini Pak, yang tadi yang saya bilang, yang Tuhan juga perlihatkan saya harta itu tidak ada apa-apanya. Di situ saya sadar juga Pak, kalau selama ini saya jalannya sudah salah. Saya pakai pelaris karena saya memang tidak kenal Tuhan. Saya pakai pelaris, saya pakai ilmu juga karena di daerah kita ini Pak banyak orang mabuk. Jadi saya beli ilmu dari Jawa Pak. Untuk dari Banyuwangi Pak, saya beli karena ada keluarga di sana Pak yang anti gores, ya itu saya beli karena untuk jaga juga usaha saya tuh Pak. Kalau orang mabuk macam-macam yo, saya juga bisa layani begitu. Cuma selama saya pegang itu juga tidak ini, cuma jadi panas waktu itu, waktu saya pegang barang-barang begitu.
Jadi sudah Pak, dikasih lihat itu memang harta tidak ada arti Pak. Jadi waktu di situ Pak, saya langsung memang betul-betul saya bertobatnya di situ Pak. Saya bilang saya akan bakar semua barang-barang ini yang berhala-berhala ini Pak. Dan saya di saat itu juga kok aneh. Saya yang punya ambisi besar, ingin punya rumah yang harga ratusan juta. Saya ambisi sekali Pak, karena saya memang dari keluarga miskin. Dulu saya mobil sudah 3, saya maunya tambah kalau mau tua tidak larang kan begitu. Memang sih angkut, tapi kan senang lah Pak, sudah bisa untuk pakai usaha kan. Begitu Pak. Jadi saat itu pun langsung tidak ada pikirannya ke situ Pak. Saya waktu itu saya berdoa kalau saya memang Tuhan sembuhkan, saya ingin menjadi walaupun penginjil jalanan, kalau ada yang orang yang bisa mentorin saya begitu loh. Jadi saya mau tinggalkan saya punya usaha-usaha. Cuma saya ini Pak masih ada utang juga di bank. Jadi antara dua itu pilihan saya kan Pak. Jadi kalau saya pergi sekolah Alkitab, sementara anak masih sekolah. Kalau yang corona kemarin kan dia bisa jaga kios yang di rumah. Karena lagi corona, tidak sekolah. Jadi begitu Pak. Jadi kalau mungkin ada yang nonton, bisa jadi mentor saya di rumah, saya tidak sekolah Alkitab. Saya bukan ingin jadi gembala juga Pak, tidak. Saya ingin, ya saya bisa tahu cara khotbah bagaimana, ya bisa di jalanan, bisa di mana, atau bisa doakan orang. Karena saya cari-cari ini juga untuk persekutuan doa, saya belum ketemu juga Pak. Saya mau untuk ikut-ikut, karena waktu saya sakit, saya sudah itu Pak, sudah menyerahkan begitu. Bahkan saya janji di Tuhan, anak saya yang kecil, yang perempuan, kalau memang Tuhan izinkan, biar dia jadi pendeta Pak, begitu. Walaupun masih umur 6 tahun, saya sudah tidak pikir yang harta. Makanya tiap kali saya dengan istri saya kalau berkelahi masalah itu, memang sering kita berkelahi Pak. Karena memang setelah saya baca di Alkitab, yaitu terang dan gelap memang tidak bisa bersatu Pak. Ada saja. Saya pulang sembahyang pasti begitu. Jadi setelah itu Pak, setelah dia waktu masih di lokasi, saya sakit. Setelah saya mulai badan enak Pak, istri belum pulang, dia juga karena dia sakit 22 hari apa 23 hari begitu. Jadi dari tanggal 31 sampai sekitar tanggal 20-an baru dia pulang ke rumah kita di sini. Jadi di saat itu saya sakit 7 hari Pak. 7 hari saya masih lemas, dan waktu itu gereja-gereja tidak ada yang buka Pak. Tidak ada, hari Minggu tidak ke gereja, atau waktu itu pembatasan sedikit-sedikit saja Pak di sini. Jadi saya bingung Pak. Tapi tiba-tiba saya keingat ada gembala satu orang Manado Pak. Sementara ini kan saya orang Katolik tuh Pak. Saya teringat, macam di hati saya dikasih ingat itu ada gembala GPDI, ada jauh dari rumah Pak. Cuma saya pernah kenal, karena saya pernah servis di dia, servis mobil. Jadi tiba-tiba saya pikir sudah, sebelum istri saya datang, saya harus dibaptis. Jadi saya masih dalam keadaan sakit, saya bawa mobil Pak, saya pergi ke gembala itu. Tapi dari rumah, saya berdoa dulu Pak. Saya tahu Tuhan, saya ini masih sakit corona. Karena memang badan masih meriang-meriang, tapi kan sudah bisa makan Pak. Tapi kan otomatis virusnya masih banyak. Karena baru 7 hari. Jadi saya ke
rumah gembala itu. Dia bilang, tapi kita belum ibadah. Mungkin minggu depan baru ibadah. Dia bilang, karena masih ada larangan. Saya bilang, tidak apa-apa. Yang penting saya, sebelum istri datang, saya maunya dibaptis, Pak Gembala. Oke lah, kalau kau mau dibaptis, 2 hari lagi kita baptis. Ya sudah. Jadi sebelum istri pulang, Pak, saya baptis, Pak. Dia tidak tahu sampai sekarang kalau saya sudah dibaptis kembali. Nah, jadi setelah dia pulang, dia sudah sehat. Kalau hari Minggu saya antar dia ke tempatnya di usahanya itu, Pak. Saya pulang ke rumah, kan saya antarnya jam 7. Saya pulang ke rumah, saya mandi. Kita ibadahnya kan jam 9, Pak. Saya mandi, saya ke gereja. Tapi saya ke gereja itu pun saya tidak ini, Pak, tidak ganti baju di rumah. Saya isi di plastik, Alkitab saya isi di plastik, saya isi di sepatu, saya isi di jok motor. Baru saya ganti baju di WC di kamar mandi di gereja, Pak. Jadi begitu, ada berapa 2 minggu saya begitu, ketahuan, Pak, saya pergi gereja. Ketahuan saya pergi gereja, ribut lagi. Jadi dia marah, dia bilang, kenapa? Saya kan sudah bilang sembayangnya di rumah saja, kenapa sekarang kamu sudah ke gereja? Kalau begitu kita pisah saja. Saya cuma bilang dia, Pak, saya sayang kamu, saya sayang anak-anak, tapi saya lebih sayang Tuhan Yesus. Saya bilang, kalau memang kau mau pisah, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya bilang begitu. Kalau memang kau mau pisah, tapi saya tidak mau jual iman saya untuk kedua kalinya, Pak. Tapi selesai itu saya berdoa lagi, Pak, di kamar. Setelah baku marah begitu, saya berdoa, Pak, menangis di bawah. Tuhan, kalau memang saya dengan istri saya jodoh, berarti kita disatukan. Engkau angkat dia, Tuhan, saya bilang, dengan anak-anak. Karena saya tidak mungkin mau ikut manusia, saya bilang. Walaupun saya sayang, Pak, dengan istri, dengan anak saya. Ya, dari situ kita aman lagi, Pak. Nah, setelah itu, ini pas saya masuk, itu, Pak, masuk ke gereja ke-5 kali ini, Pak. Ini kesaksian saya yang pas ke-5 kali saya masuk gereja. Pas ada perjamuan terima roti waktu itu kan, Pak. Di situ saya pulang gereja, cekcok dengan istri saya. Jadi saya pikir, saya berdoa di gereja, Tuhan, semoga kalau saya pulang tidak cekcok. Tapi setelah pulang, Pak, ribut besar. Di situ saya berpikir, saya sudah mau pergi sembahyang, istri saya begitu, memang mungkin cobaan juga untuk saya, Pak. Jadi setan kuasai saya pada pas minggu ke-5 itu. Karena memang mungkin iblis tidak mau kalau ada yang bertobat. Dia tidak mau, Pak. Jadi saya malam tidur dengan istri sudah baku balik belakang, Pak. Sudah tidak akur lah begitu, karena dia sudah tidak tahu apapun yang di ini pasti dijadikan masalah begitu loh, Pak. Sementara saya ini kalau ke gereja, kalau saya bawa mobil, saya ganti baju di mobil. Karena kerinduan saya itu, kalau hari Minggu itu macam terlalu lama begitu. Setelah saya sudah mengenal Tuhan, Pak, rasanya hari Minggu itu lama. Maunya itu saya mau ke gereja terus begitu, Pak. Yang setelah saya jadi, pas saya lanjutkan yang tadi, pas saya pulang gereja baku marah sampai malam itu
Sampai jam 2 saya tidak bisa tidur, jam 2 apa jam 3. Tetapi itulah kelemahan saya, sudah tidak buka Alkitab, sudah tidak berdoa. Nah, kelemahan saya di situ. Iblis masuknya dari situ, Pak. Di situ saya pikiran sudah takar ruang. Saya bilang besok pagi ada uang 2 juta di rumah, saya akan beli minuman 1 karton. Saya mau jadi orang yang pokoknya yang sudah mau tidak mau ikut Tuhan. Karena saya ikut Tuhan juga, saya pulang baku marah. Saya pulang sembahyang pasti cekcok begitu. Ada saja, bukan anak juga kadang bikin saya begitu. Yang tidak masuk akal kadang jadi masuk akal, Pak. Jadi ribut besar. Jadi akhirnya saya pikir Alkitab saya akan bakar. Saya akan bakar Alkitab. Di dalam hati saya sudah pikir. Yang saya beli itu loh, Pak. Saya bilang saya akan bakar Alkitab ini besok pagi. Cuma memang Tuhan lebih kuat. Memang Tuhan itu segala-galanya, Pak. Iblis tidak mungkin mampu. Jadi pagi-pagi, karena waktu itu juga kebetulan SMA sudah mulai 1 minggu, 1 kali sekolah, 2 kali begitu. Jadi pas hari Seninnya itu, anak saya semua sekolah, harus ke sekolah. Nah begitu, itu di bulan Oktober kalau tidak salah kemarin. Barusan saja ini, Pak, belum lama. Jadi saya bilang saya harus bakar Alkitab. Baru saya harus video, siaran langsung di Facebook, supaya orang bisa tuntut saya, orang Kristen bisa tuntut saya begitu loh, Pak. Karena kan bakar ini, itu sama saja kan penghinaan. Jadi sudah di situ saya sudah pikir kalau ada orang pun saya bunuh. Itu saya mau hidup dalam penjara, Pak. Waktu itu saya memang dikuasai setan, Pak, hari itu. Langsung pagi-pagi saya antar dia dengan hati yang sudah panas, betul-betul panas, Pak. Mendidih saya punya hati. Saya antar dia. Saya bilang, kau akan lihat saya punya kejahatan, saya bilang. Karena saya mau beli minuman 1 karton, selesai minum botolnya itu saya lempar kiri kanan di saya rumah. Bahkan rumah pun usaha saya pun, saya bilang saya akan bikin bangkrut dia. Saya akan, pokoknya di hati saya itu, Pak, yang saya mau kasih hancur pertama itu keluarga, Pak. Supaya tidak bisa bayar utang, tidak bisa, supaya dia lihat bagaimana saya mau bertobat, dia tidak mau, kan begitu. Jadi dia memang yang sasarannya saya, Pak. Saya tidak bunuh, tapi saya pokoknya mau kasih hancur. Bila perlu rumah saya bakar, Pak, waktu itu. Memang saya sudah dirasuki betul-betul, Pak. Akhirnya saya antar dia waktu itu 6:30, saya singgah di toko minuman, Pak. Di sini kan toko minuman ada yang jual-jual minuman. Minuman toko. Tapi memang ya toko itu kan buka jam 8. Sementara saya itu harus pulang ke rumah jam 7 karena anak saya harus ke sekolah. Dia sudah siap-siap memang. Jadi dari 6:30 saya antar istri saya langsung ke toko itu, saya tunggu. Mau buka, mudah-mudahan dia buka tempo. Tapi memang tidak diizinkan, tidak buka, Pak. Akhirnya saya pulang ke rumah. Karena saya kasihan anak saya, baru mau sekolah, sudah kelas 3 SMA, Pak. Sudah saya pulang. Jam 7 saya pulang. Sampai di rumah saya kayak jadi orang bingung begitu. Tapi di hati saya macam ada yang suruh kamu buka Alkitab. Disuruh begitu, Pak. Padahal Alkitab ini kan saya sudah janji saya akan bakar dia, Pak. Saya akan video bakar begitu. Langsung di hati saya ada yang nyuruh, kamu ambil Alkitab, kamu buka Alkitab. Sudah, Pak, akhirnya saya ikutlah. Hati bicara begitu kan, Pak. Saya ambil Alkitab. Saya ambil Alkitab itu saya langsung menangis juga, Pak. Menangis. Saya menangis. Saya bilang, kenapa kalau saya mau bertobat kok begini? Saya bilang.
Dan waktu itu memang iman saya belum kuat, memang belum kuat, karena saya baru-baru saja kan, baru tidak ada yang kuatkan saya. Ya saya hanya cari sendiri di YouTube, tidak ada yang bimbing saya sampai saya jadi begini. Sampai saya buka Alkitab, saya bilang, Tuhan, coba mana firman-Nya Tuhan. Jadi Alkitab itu saya cuma taruh begini, Pak. Saya langsung lepas, dia terbuka sendiri. Dia terbuka sendiri itu, Pak, pas di Yosua itu, Pak. Yosua pasal 1. Yosua 1. Jadi karena Yosua 1 saya baca sampai di satunya itu habis, Pak. Di situ di ayat 7 itu, Pak. Kan bagus ayatnya itu, toh, Pak. Ini saya ada, Pak, buah Alkitabnya. Yang tapi kecil ini. Ya ini, yaitu sampai ayat yang ke-10, Pak. Itu, Pak, saya baca, saya menangis, Pak. Saya baca itu, saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Itu, Pak. Ayat itu sudah sampai ayat 10. Boleh saya baca, Pak? Iya. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu. Ya, berarti sampai ayat 9 itu, Pak. Ya, itu. Ya. Itu. Saya menangis, Pak. Di ruang tamu saya menangis karena saya sendiri, tinggal sendiri, Pak. Sudah tidak ada orang di rumah. Saya menangis. Saya minta ampun lagi, Pak, di situ. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Nah, di situ saya sudah tidak ada pikiran ke situ lagi, Pak. Saya langsung kayak lega begitu, sudah. Akhirnya sampai sekarang ini, Pak, kalau istri marah, saya sudah tidak layani, Pak. Saya cuma diam. Nah, karena saya baca ayat ini, Pak, di situ langsung kayak saya tersadar lagi kembali. Sampai ada orang yang mau beli, sudah berteriak beli, saya sudah tidak gubris, Pak. Saya menangis begitu, Pak. Jadi itu, Pak. Akhirnya begitu juga saya pergi ke gereja lagi, pulang cekcok lagi begitu. Tapi saya tidak ini lagi, Pak, tidak mau benci dia, sudah tidak. Bahkan selesai itu saya masuk ke kamar. Saya bilang, Tuhan ampuni dosa istri saya. Dia tidak tahu Tuhan apa yang dia buat pada saya. Saya itu loh, Pak, sampai ke gereja sampai saat ini pun saya kalau ke gereja kan takut orang tuanya ketahuan. Saya sudah pernah dipanggil di sana. Dia bilang kalau kamu masih mau, kamu harus kembali. Kalau tidak, sampai saya diancam juga, Pak. Kalau tidak, kamu kalau anakmu nikah, ini kan anakmu sudah cewek. Kalau nikah, nanti kamu tidak dijadikan apa begitu, Pak, wali nikah. Katanya begitu. Saya cuma dalam hati, tapi saya bilang di istri saya, jangankan wali nikah, Mah. Saya bilang, saya mati pun kamu tidak lihat, anak-anak saya tidak lihat. Saya tidak gentar, saya bilang sekarang. Saya tetap ikut Tuhan. Saya bilang, kau mau racuni saya, sekarang mau bunuh pun saya tidak melawan. Gitu, Pak. Jadi saya dipanggil dengan orang tuanya. Tapi saya cuma iyo saja.
Tapi saya bilang istri saya tidak mau. Begitu. Saya tidak mau lagi untuk menjual untuk kedua kali ini. Dulu memang saya jual karena saya tidak tahu, Pak. Tapi sekarang, Pak, jadi berkelahi terus, Pak. Memang itu sudah gelap dengan terang, tidak bisa. Sampai kemarin-kemarin pun masih, tapi kan sudah enggak begitu itu. Akhirnya yang waktu itu, Pak, saya berkelahi dengan dia, saya mulai menyimpan saya punya ini, Pak, pakaian-pakaian sampai 3 kali begitu, Pak. Jadi saya isi di tas, kalau baku marah saya mau pergi begitu. Saya memang sudah di dalam hati waktu itu, yang sebelum ada ayat ini, Pak, saya mau itu tinggalkan dorang. Maksudnya saya memang di hati saya sudah mau tinggalkan karena sudah saya rasa tidak ada damai di dalam rumah. Jadi saya mau tinggalkan sampai ketiga kali itu, Pak. Ketiga kali itu yang suara Tuhan dia muncul lagi, Pak. Jadi ketiga kali memang saya sudah nekat, saya bilang hari ini tidak ada yang bisa kasih stop saya. Karena sudah 2 kali saya mau keluar rumah jam 9 malam, Pak. Dia tahan saya. Dia juga mungkin ternyata nyali ciut juga kalau saya mau kasih tinggal dia, Pak. Jadi tapi hati saya sudah kuat, saya akan tinggalkan di situ, Pak. Karena saya juga tidak mengerti kan. Cuma saya tujuannya saya bilang kalau saya jadi gembel, walaupun teman-teman saya lihat dulu orang punya ini punya itu, tiba-tiba saya dorong gerobak di pasar atau apa, saya tidak merasa malu, Pak. Tidak makan pun 1-2 hari saya tidak merasa saya harus kembali ke istri saya sudah tidak ada ini, Pak. Tapi ya itulah Tuhan, saya bilang. Pas sudah ketiga kali saya bilang dalam hati saya, walaupun kau tahan, saya sudah tidak akan ini, Pak, tidak mau, tetap saya akan keluar, saya akan ambil motor 1, saya akan keluar karena yang 1 kan untuk saya. Jadi mobil yang 3 itu saya tinggal, Pak. Memang saya bilang kalau mau dijual tanah juga, kalau mau dijual untuk tutupi utang, ya jual saja. Saya tidak mau ambil 1 peser pun di situ. Karena kita pisah ini bukan pisah karena ada orang ketiga, tapi karena memang saya mau ikut Tuhan. Saya bilang begitu. Saya mau tidak makan, mau tidak apapun, saya tetap ikut Tuhan. Memang kerinduan saya besar sekali. Karena itu sudah waktu itu juga saya dikasih mimpi salib yang saya pernah cerita itu, Pak. Saya mimpi salib, teman saya datang ke rumah baru dia tunjuk kenapa ada salib di sana. Itu saya mimpi, Pak. Jadi salibnya ukurannya sekitar 3 meter, sekitar jarak 40 meter dari rumah, 40 apa 30 meter begitu, Pak. Jadi salib itu panjangnya sekitar 3 meter, dia melayang di udara begitu, Pak. Dia tidak tertancap di tanah, tapi dia di udara. Jadi saya lihat ke atas begini, Pak, di mimpi. Baru saya lihat salibnya warnanya kayak yang matahari tenggelam begitu. Jadi dia merah begitu, Pak, warna salibnya, cahayanya merah begitu. Saya pernah dikasih mimpi begitu. Jadi waktu yang saya mau keluar rumah ketiga itu, saya sudah siap semua. Saya pas mau jalan begini, istri saya tahan tangan saya tarik tangan saya, karena memang saya sudah bilang ini sudah ketiga, jadi saya sudah tidak gubris, walaupun kau mau tahan, saya akan keluar. Tetapi setelah saya tarik tangan begini, Pak, ada suara, Pak, saya dengar. Suara itu dia bilang begini, Pak, jangan. Jadi suara laki-laki tapi lembutnya minta ampun, Pak. Lembutnya suara yang saya belum pernah dengar. Suara itu bilang ke saya itu, Pak, dia bilang jangan, dia bilang begitu. Nah, jadi di situ saya duduk kembali, Pak. Saya duduk, saya lepas tas.
Nah, langsung istri saya pegang tangan. Tapi dia juga pegang tangannya begitu. Jadi langsung pas waktu itu hari Jumat. Jadi hari Minggu saya ke gereja, Pak. Jadi pas selesai ibadah, saya minta sharing dengan gembala saya ini, Pak. Saya bilang, saya ini sebenarnya sudah mau keluar dari rumah, saya sudah tidak tahan sebetulnya di rumah. Tapi gembala balik marah saya, Pak. Dia bilang, kamu itu, Tuhan sudah angkat kamu dari gelap. Sebetulnya itu suara Tuhan. Harusnya kamu angkat anak-anakmu juga. Kamu harus selamatkan mereka. Jadi mulai sekarang itu, Pak, kalau baku marah, saya sudah tidak pernah ambil pusing, Pak. Anggaplah saja itu kalau macam, cuma puji Tuhan, Pak, sekarang macam Natal ini walaupun saya tidak rayakan, karena kita kan sudah biasa rayakan Lebaran tuh, Pak. Jadi tetangga tahu kan kita ini Muslim, karena di tetangga juga banyak yang Muslim. Jadi Natalan ini dia belikan saya baju baru, Pak. Kemarin-kemarin waktu saya ke gereja, dia siapkan patu, dia setrika pakaian saya. Walaupun saya tidak, sampai sekarang pun saya belum ganti bajunya, saya tidak pakai dari rumah, Pak. Itu paling pakainya dari mobil. Taruh di mobil, Alkitab semua, nanti di jalan, di bawah pohon saya parkir, saya ganti baju baru ke gereja, Pak, begitu. Dulu-dulunya malah di motor, Pak. Kalau saya tidak bawa mobil karena jalan agak itu, saya ganti baju di jalan. Tapi kan sudah ada kaos di dalam tuh, Pak. Jadi tinggal buka kaos, ganti pakaian di jalan begitu loh, Pak. Jadi itu aja dulu ya, Pak. Kesaksian saya. Cuma mungkin pesan saya, Pak, bagi orang-orang atau bagi bapak-bapak ibu yang punya anak, kalau mau kasih neka anak, maksudnya usahakan satu agama begitu loh. Karena ya ini, saya korbannya ini, Pak. Tapi memang salah saya juga. Saya salah. Jadi saya berdoa, Pak. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengar. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Seperti kesaksian yang kita dengarkan bahwa ia mengalami banyak hal, ia mengalami kesusahan, tetapi ia dilaut oleh Tuhan. Saudaraku, percayalah, burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang serupa dengannya. Ia tidak akan pernah membiarkan kita kesusahan sampai tidak makan, dan ia tidak membiarkan kita untuk mengalami setiap persoalan yang tidak bisa kita atasi. Ya sahabat Tuhan, semoga dengan adanya kesaksian ini kita mengambil pelajaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya Tuhan selalu ada bagi kita, dan Tuhan sudah siap untuk melawat kita di saat-saat kita dalam keadaan krisis. Sobatku, akhirnya kesaksian ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.